Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Baik, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan di sesi yang kedua ini, yaitu tasrif al-istilahi, ilmu sharaf. Tasrif al-istilahi, kita sudah masuk pada bina mudha'af. Ya, bina mudha'af. Masih ingat ya mudha'af artinya apa? Mudha'af itu apa? Fi'il yang ain dan lam fi'ilnya sama ya. Jadi kalau saya bilang mudha'af, antum mengerti insyaallah ya. Baik, kita kemarin sampai pada contoh khotta. Ya, artinya apa kemarin? Menggaris. Baik, kita masuk sekarang dakko yaduku. Silakan ditasrif, kawan. Dakko yaduku, dakkon ya. Fadal. Dakko yaduku, dakkon. Dakun. Madkukun. Dukko. La tadukko. Madakun, nidakun. Ya, artinya mengetuk ya. Fadal Pak, sebelah kanan Pak. Yang sebelah kanan tasrif. Dakko yaduku, dakkon. Dakun, madakun. Dukko. La tadukko, madakun, nidakun. Baik. Sebelah kiri. Dakko yaduku, dakkon. Kun madukun. Dukko, la tadukko, madakun, nidakun. Iya, artinya mengetuk. Yes. Artinya mengetuk ya. Baik. Kalau orang yang mengetuk apa bahasa Arabnya? Dakun. Yang diketuk. Jangan kau ketuk. Ketuklah. Dukko. Tempat mengetuk. Madakun. Alat mengetuk. Midakun. Baik. Sekarang dua orang mengetuk. Arabnya apa? Jadikan isim musanna berarti ya. Ya, dakoni atau dakoini. Baik, kalau orang-orang yang mengetuk jadikan jamak. Dakuna atau dakina. Gitu ya, kawan ya. Jadi mudah nanti nyusun kalimatnya. Begitu kan? Tinggal tambahkan wawunun atau yanun pada jamak mudzakkar salim, atau alif dan nun atau ya dan nun pada jamak pada isim musanna yang menunjukkan dua. Begitu ya. Baik, kalau madakun bisa nggak dijadikan jamak mudzakkar salim? Tidak bisa. Karena dia tidak berakal, bukan nama laki-laki dan bukan sifat laki-laki. Hasan. Ya, jadi yang bisa di sini isim fa'il sama isim maf'ul. Yang bisa ya. Rata-rata isim fa'il dan maf'ul doang. Ini yang menunjukkan sifat yang berakal. Yang lain tidak bisa. Yang lain nggak bisa. Apalagi masdar nggak bisa. Faham ya, kawan ya? Baik, kita lanjut ke rodda. Rodda artinya menolak. Atau benar dengar hadis ya? Apa itu hadisnya? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini dari rodda. Raddun, tertolak ya. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada contohnya dari kami, tidak ada dalilnya, tidak ada contoh para sahabat ya, maka tertolak. Maka amalnya tertolak. Ini dari kalimat rodda ya kawan. Rodda yaruddu roddan. Fadal.
Mardudun. Ya, ya man amila amalan laisa amluha fa waradun ay mardudun, yaitu tertolak. Itu isim maf'ulnya mardudun. Sebelah kanan, Pak. Fadal, radda yaruddu. Maraddun miraddun. Ya. Sudah enak kan Evan ya? Kalau sudah tahu kuncinya, polanya pertama, itu nanti enak sudah. Setelahnya ngikut semuanya. Antum samakan, aplikasikan, antum kiaskan semua itu. Ya, jadi kayaknya udah nggak mikir ya. Udah kayak di luar kepala nanti. Baik, Fadal yang sebelah kiri. Radda yaruddu. Radda yaruddu. Mardudun. Mudda la tarudda. Maraddun miraddun. Nah, yang sebelah kiri. Jangan kau tolak. Apa syaratnya? La tarud. La tarudda ya, ingat. La tarudda. Sebelahnya, Pak. Tolaklah. Berarti fi'il amr. Tolaklah. Apa bahasa Arabnya, Pak? Nah, rudda. Padahal yang sebelah ini, Pak, orang yang menolak. Berarti isim fa'il ya. Jadinya raddun. Ahsantum. Padahal, Mas, penolakan. Berarti apa itu? Masdar ya? Ya, raddan atau raddun ya. Boleh. Yang ditolak. Apa yang ditolak? Orang yang ditolak. Isim maf'ul berarti ya. Yang di berarti isim maf'ul. Mardudun. Tempat menolak, Mas. Maraddun. Alat menolak miraddun. Begitu ya, Khan? Seperti itu, mudah ya? Mudah insyaallah. Ya. Baik, lanjut ya. Dalla yadullu artinya menunjukkan. Antum pernah dengar ya hadis man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Perhatikan ya, Khan. Hadis ini antum renungkan ya, luar biasa. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, menunjukkan saja, maka dia mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Masya Allah, jangan antum remehkan ini. Antum hanya sekedar nge-share kajiannya, atau menunjukkan orang bisa belajar, bisa ngaji dengan nge-share ya artikel atau mungkin ngajak ngaji lewat tulisan begitu ya. Itu antum mendapatkan pahala orang yang datang ke kajian juga. Seandainya antum nggak datang pun antum dapat pahalanya gitu loh. Ya, itu luar biasa. Ya makanya yang di belakang layar, ya semua nggak bisa jadi ustadz. Memang iya betul ya, semua nggak bisa jadi ustadz. Tapi antum ada di situ andil di belakang layar, ya, bikin pamflet kajiannya, ya berusaha untuk membantu sebagai sarana untuk menyebarkan dakwah di situ ya. Itu juga mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Semakin banyak orang yang datang dan mengamalkan ilmu yang dia dapatkan, semakin besar pahala yang kita dapatkan. Ya man dalla ala khair, ini motivasi ya, falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia mendapatkan pahala semisal orang yang mengamalkannya. Luar biasa ya. Jadi Nabi kita alaihi salatu wassalam itu pahalanya kayak apa ya, kawan? Ya pahalanya banyak ya. Dia membawa kebaikan, menyampaikan wahyu Allah, banyak orang yang masuk Islam, mengamalkan ajaran Islam. Pahalanya tanpa batas ya, dan seterusnya ya. Dan orang-orang yang setelahnya. Makanya ambil ya, apa namanya? Potensi ini. Ya, kondisi seperti itu ambil biar kita mendapatkan
pahala seperti orang yang mengamalkannya. Ya, dalla artinya menunjukkan. Baik, sekarang kita terjemahkan. Dalla yadullu. Masdarnya apa? Tahu nggak masdarnya? Dalalatan. Ya, dalalatan. Ada sedikit beda ya. Dalalatan. Pernah dengar nggak dalalah? Dalalatan. Masdarnya itu pakai itu ya. Jangan dalannya. Dalan jarang ditemui. Yang ada dalalatan. Baik, rodda yaruddu dalalatan ya. Atau dilalatan boleh, dil di kasrah. Tapi dalalah aja ya. Silakan bisa ditasrif. Dalla yadullu dalalatan. Dalla yadullu dalalatan. Dalun madalulun. Dulla atadulla madallun midallun. Baik, menolak ya Pak ya. Sebelah kanan Pak, tasrif Pak. Yadullu dalalatan. Madlulun madallun midallun. Sebelah kiri. Madallun midallun. Baik, paham ya kawan ya? Tadi saya mana tadi? Sampai antum Mas? Ya. Orang yang menunjukkan apa bahasa Arabnya? Iya, dalun. Baik, yang sebelahnya ya. Jangan kau tunjukkan atau tunjukkanlah. Amr, fi'il amr. Antum Mas? La tadullah. Kalau tunjukkanlah gimana? Fa'il amr berarti apa? Dullah. Ahsantum. Penunjukan. Ya, dalalatan. Nah. Kemudian tempat atau waktu menunjukkan. Madallun. Baik, begitu ya. Seperti itu saja, mudah. Kalau orang-orang yang menunjukkan ya kawan, jamak kita jadikan jamak mudzakkar salim. Ayo, orang-orang yang menunjukkan. Apa bahasa Arabnya? Dalluna atau dallina. Kalau dua orang yang menunjukkan, laini. Ingat, di anonnya di kasroh ya, dalaini, dan sebelum ya-nya di apa? Di fathah. Dalaini atau dalani ya. Dalani atau dalaini. Begitu. Baik. Kalau orang-orang yang ditunjukkan, jamak ya, orang-orang yang ditunjukkan. Apa bahasa Arabnya? Isim maf'ul berarti apa jadinya? Orang-orang yang ditunjuki. Madluluna atau madlulina. Baik, itu ya. Kalau dua orang yang ditunjuki, madlulani atau lulaini. Begitu caranya ya. Jadi itu bisa, antum sekarang udah bisa menyusun isim musanna dan isim jamak mudzakkar salim. Yang bisa cuma dua tadi saya katakan ya, isim fa'il yang isim maf'ul. Karena yang lain itu fi'il sama apa tadi? Yang tidak berakal ya, kayak isim alat, isim makan, itu kan nggak bisa. Masdar itu nggak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim.
Nanti kalau nggak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim, kawan, bisa dilarikan kedua. Kalau nggak jamak taksir, nanti jamak muannas salim. Tapi nanti ada ketentuannya. Baik. Sekarang yang terakhir ini, yang contoh mudha'af, yaitu marra yamurru, melewati. Fadal, marra yamurru, masdarnya apa ya, kawan? Mururon. Bisa nulisnya? Tulis di situ ya. Tambahkan di situ masdarnya murur. Mururon. Makanya kita sering kalau di Saudi namanya ada surtatul murur. Apa? Polisi lalu lintas. Kan melewati, suka lewat, polisi yang suka lewat di jalan. Namanya apa namanya? Surtatul murur. Surtatul murur. Itu artinya apa? Polisi lalu lintas. Murur ya kawan ya. Dulu ada pengalaman ya, waktu di Saudi kena tilang ya kawan, sampai di penjara saya. Ya, kena tilang gara-gara nerobos lampu merah. Ya, dikejar sama itu polisi murur itu, polisi murur namanya, polisi lalu lintas. Ya, dikejar, dibawa ke kantor polisi. Ternyata di kantor polisinya itu, kalau kita polsek kali apa ya? Ya kayak khusus inilah, khusus bagian ini lalu lintas itu loh, polisi lalu lintas, ada kantornya sendiri ya. Nah, Potlantas gitu. Itu ada penjaranya ternyata di belakang itu. Banyak kasus ternyata ya. Ada yang nabrak orang, ada yang mungkin banyak pelanggaran lah ya. Nerobos lampu merah dan macam-macam. Ternyata banyak temannya di situ. Di penjara kurang lebih 24 jam sehari semalam. Sehari semalam. Nggak tahu kalau yang pelanggaran nabrak orang itu bisa seminggu atau mungkin bisa sebulan ya. Karena ketika saya ketemu dengan kayak orang Pakistan, orang Yaman, di dalam itu kan banyak tuh. Banyak sekali pelanggarannya berbeda-beda, bermacam-macam. Ada yang mungkin mabuk gitu mas ya. Mungkin mabuk terus nabrak apa namanya, ruko-ruko barangkali seperti itu ada. Yang nabrak orang ada, macam-macam lah namanya kasus ya. Namanya pelanggaran. Yang tabrakan juga ada. Ya itu pak, di penjara pak. Cuman penjaranya cuma itu pak, tidur doang di situ, nggak ngapa-ngapain. Tidur, dikasih makan. Sudah nanti subuh itu kalau nggak salah, masih ingat subuh jam 2 atau jam 3 ya. Itu disuruh keluar udah, disuruh pulang. Ya. Tapi ya itu harus ditebus ya, harus ditebus. Dan di sana itu kan pak, dari dulu ya, sejak tahun 2007 saya di sana itu banyak kamera itu loh pak, pasang kamera pak ya. Jadi kalau kecepatan, hati-hati lah kalau kecepatan lampu merah itu sekarang otomatis jepret sendiri itunya, ya kameranya. Nanti langsung dapat SMS. Dulu kan SMS pak ya, nggak ada Android ya. Masuk SMS, ya kan, ke kita, kena tilang. Nomor anda, plat nomor anda sekian, atas nama sekian, nama ini kena tilang. Telah melanggar segini ini. Jadi kalau di sana kalau mobil itu harus ganti nama langsung mbak, pribadi, langsung ganti nama ya. Karena ketika dapat tilang itu biar langsung masuk ke SMS-nya, langsung ke nomor HP-nya, otomatis ya. Itu. Jadi kita nggak bisa ngelak. Makanya ketika saya ditanya sama bos saya kan, tadi kamu kena pelanggaran apa? Kita nggak bisa bohong kan mas ya. Dia dapat SMS-nya kan mobil atas nama dia, segala macam kan. Nah kita nggak bisa bohong. Karena dia sudah tahu dari SMS pemerintah itu telang pelanggaran atas nama dia. Nah itu pernah itu sampai itu pak ya, sampai 8.000 pak anak pak tilangannya pak, 8.000 real. Itu dirupiahkan berapa? Kalau satu real aja 4.000, berarti kalau 1.000 4 juta, 4 juta kali 8 pak. Itu nggak bisa pulang pak, di imigrasi itu tertahan. Ya, di imigrasi tertahan, harus dibayar itu. Kamu nggak boleh kabur dari ini, harus dibayar dulu baru bisa keluar. Dan nanti kalau nggak dibayar, kita nggak bisa perpanjang KTP, iqomah namanya pak ya, nggak bisa perpanjang visa kayak gitulah. Banyak itunya risikonya. Nggak bisa pulang juga ke negerinya. Itu nggak bisa perpanjang KTP,
kemudian SIM juga nggak bisa. Jadi mau nggak mau harus dibayar. Ya Pak ya. Baik. Sekarang marro ya. Sekarang antum tasrif. Masanya mururan ya kan. Silakan marro ya murru mururan. Rurun murra ya mamarrun mimarrun ya fadal Pak sebelah kanan Pak marra ya murru marrun la tamurra mamarrun mimarrun. Tayyib. Yang sebelah kiri marrun mamarrun mimarrun. Ya artinya melewati ya. Anda pernah baca hadis kan? Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qabraini. Ya. Rasulullah pernah melewati, karena itu marra kan melewati Mas ya. Rasulullah pernah melewati 2 kuburan. Ya. 2 kubur ini apa? Yu'adzabani. Wa may yu'adzabani, keduanya itu sedang diazab. 2 kubur ini, penghuni kubur tadi sedang diazab. Ini menunjukkan adanya azab kubur Pak ya. Hati-hati ya, azab kubur itu ada, nyata. Ini Rasulullah mengatakan demikian. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa mereka diazab? Yang satu apa? La yatanazzah minal baul. Yang satu karena tidak membersihkan air kencing. Ya, hati-hati di sini ya. Kita mungkin jangan sampai meremehkan ya tentang masalah kebersihan ini. Membersihkan air kencing, jangan kencing sembarangan. Ya kalau kencing disiram. Ya biasanya kita dapati sebagian teman-teman kita sopir angkot itu Pak ya, sopir truk itu kan kalau kencing sembarangan itu kan, kadang bannya dikencingin gitu aja kan ya. Pokoknya di pinggir jalan asal berhenti kencing bebas itu kan, terkadang nggak dicebok, itu kan najis namanya ya, najis, nggak bisa untuk sholat kan, pakaiannya kena najis. Ini Islam itu sangat hati-hati masalah ini ya, kebersihan. Nah yang kedua kata Nabi, an-namimah, disebabkan karena suka mengadu domba. Yang satu tidak membersihkan air kencing, yang satu karena namimah. Maka Nabi waktu itu mengambil pelapah kurma yang masih basah ya, kemudian syakko ini. Di Rasulullah dibelah menjadi 2, diletakkan di satu kuburan, yang satunya di kuburan yang lainnya. Kemudian Nabi mendoakan semoga Allah meringankan azabnya selama pelapah kurma ini masih basah. Gitu ya kawan ya. Itu kan diantaranya bentuk adanya azab kubur. Di antaranya juga makan riba ya kawan. Dalam hadis yang lain adanya azab kubur, sebab azab kubur makan riba, berzina, suka ghibah. Nah itu ya, zina, ghibah, riba itu diantara sebab orang kena azab kubur. Nah itu ngeri ya. Dan itu terbukti ya kawan ya. Pernah ada kejadian, salah seorang ustadz bahkan ini menceritakan, waktu itu ada ikhwan yang ikut menguburkan jenazah salah seorang dari direktur bank ya, mungkin itu pernah dengar ceritanya ya, direktur bank itu loh, direktur bank pusat kalau nggak salah ya, pokoknya dan orang itu, direkturnya itu padahal ketika di dunia itu luar biasa, soleh lah, bisa dibilang soleh Mas ya. Katanya setiap tahun dia bisa haji, bahkan mengumrohkan karyawannya, Masya Allah ya, karena banyak duitnya Mas ya, gajinya gede kan, banyak duitnya. Dan dia menjaga juga, kadang puasa Senin Kemis, rajin puasa, mengumrohkan, dan dia suka haji. Namun ketika dikuburkan, ketika dia meninggal, waktu itu dimandikan dan hendak dikuburkan, dibawa ke pemakaman. Dan di saat yang sama, di waktu yang sama ya kawan, di pemakaman itu ada orang juga yang meninggal gitu loh. Jadi dua apa ini? Dua ini Mas ya. Ada 2 orang yang meninggal dan sama-sama waktu itu di saat yang sama lagi digali juga gitu loh.
Nah ternyata si direktur ini dimasukkan ke tempat milik orang lain, makam orang lain mas, ya enggak, ketuker lah bahasanya. Jadi enggak, karena enggak ngerti gitu ya, karena memang sama-sama waktu di saat yang sama ada yang dua orang yang meninggal, dia dimasukkan ke situ, dikuburkan. Nah akhirnya ternyata yang pemilik makam yang miliknya dia yang datang itu di pemakaman, dia nggak terima kan, pokoknya harus digali. Ini punya hak saya karena saya sudah membelinya kan gitu Pak ya. Punya dia yang satunya sana, yang sono gitu kan. Oh nggak mau, harus digali, diangkut kembali dan dikembalikan di tempat yang punya dia sendiri. Setelah digali ya kawan, katanya setelah digali, padahal belum beberapa jam ya, baru beberapa menit lah. Setelah digali, diangkut kembali, masya Allah katanya jenazahnya itu sudah gosong ya Pak. Jadi kain kafannya itu sudah menghitam dan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Semua orang kaget waktu itu ya, dalam artian yang mengangkat jenazahnya itu loh. Semua orang diam dan kaget, bahkan nggak kuat mengangkat jenazahnya karena saking bau busuknya itu. Dan pihak keluarga mewanti-wanti jangan sampai diceritakan lah. Ini aib kan mas ya? Ini sangat aib sekali ya. Jangan ceritakan pada orang lain karena ini aib. Pokoknya bawa aja, dipindahkan ke tempat di kuburan dia. Nah setelah itu kan pada diam tuh, waktu itu diam semuanya, pada kaget apa yang terjadi. Nah salah seorang ustadz bilang, kalau memang ada maslahatnya ya untuk menjadi pelajaran bagi yang lain, nggak masalah kan diceritakan. Yang penting jangan kita menceritakan nama orangnya mas ya, nama orangnya siapa, tinggal di mana, itu jangan. Tapi kalau sekedar untuk pelajaran bagi orang-orang setelah kita ya, orang-orang lain, maka nggak ada masalah. Iya diceritakan ternyata beliau dulu seorang pekerja di direktur sebuah bank, padahal dia itu orang soleh. Ya kata ustaznya ini menunjukkan apa? Bukti nyata azab kubur bagi apa? Pemakan riba. Nah, ini ya kawan ya. Jadi ngeri ya, ngeri yang seperti ini kita hindari ya kawan ya, yang seperti ini. Sama orang-orang yang suka kredit itu, ya kreditan yang berbau riba itu juga sama ya. Bukan hanya pekerja di bank saja, sama orang pelaku yang suka kredit di bank itu juga sama kena dosanya. Ini nyata dan Nabi telah menyebutkannya ya dalam banyak hadis. Dan bagaimana biar kita terhindar dari azab kubur ya kawan? Di antaranya baca itu loh surat Al-Mulku ya. Tahu surat Al-Mulku? Tabarok itu loh ya. Itu bacalah setiap malam sebelum tidur itu baca. Ya, kalau sering dibaca saya hafal kok, lama-lama hafal. Dan kita berdoa itu ketika sebelum salam itu, setelah kita baca tasyahud tuh ya, tasyahud akhir sebelum salam kan ada doa itu. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri mas ya, min adabil qabri, wa min adabi jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masih dajjal. Itu dibaca kan ya, itu diusahakan jangan dilupakan itu. Itu setiap hari kita sholat kan, nah itu dihafalkan dan dipraktekkan. Ya itu semoga dengan itu kita terhindar dari azab kubur. Dan di alam kubur ya kawan, perhatikan ya, itu lebih lama loh daripada di alam dunia. Dunia kan paling 60 sampai 70 mas ya. Sedangkan alam kubur kita nggak tahu, bisa ribuan mungkin ya, sampai nunggu alam kebangkitan. Iya. Jadi itu ngeri ya, sangat dahsyat ya. Baik, marra yamurru, melewati. Berarti kalau mururan apa mururan? Artinya murur. Kelewatan Masa kelewatan? Kelewat itu aja Pak ya. Ya lewat itu aja lah. Kok kelewatan sini ya? Iya. Ya kelewat lah. Ya kelewat. Ya, karena kenapa dikatakan polisi itu bahasa Arabnya polisi lalu lintas itu murur Pak? Polisi murur, ya itu karena suka lewat bolak-balik gitu loh, bolak-balik lewat di jalan dikatakan murur. Karena suka bolak-balik di jalan ngelihat dia gitu loh. Saking seringnya lihat dia di pinggir jalan, bolak-balik nyari orang yang ya melakukan pelanggaran, itu namanya murur.
Baik ya, nggak pakai sabuk, parkir sembarangan itu kena Pak, kena tilang semua itu. Anda udah ngalami semua itu. Ketahuan nggak pakai sabuk. Biasanya di lampu merah kita berhenti, kita nggak pakai sabuk kan, tahu-tahu ada polisi di situ. Kenapa nggak pakai sabuk? Langsung minta STNK, SIM, tulis, udah masuk pelanggaran. Jadi gitu aja udah, nanti langsung masuk ke SMS-nya bos yang pemilik mobil itu. Jadi nggak ada bayar-bayaran di situ Pak, bayarannya nanti. Urusannya nanti ketika mau perpanjang KTP, mau SIM itu yang bermasalah ntar. Iya. Pokoknya nggak ada pembayaran. Kalau itu kan bisa Pak ya, bisa nego di tempatnya. Kalau kita bisa nego di tempat, boleh lah kan? Di sana nggak ada Pak, nggak bisa nego di tempat. Langsung diambil SIM dan STNK-nya, ditulis, udah masuk komputer langsung ya. Baik Ikhwan, gimana, cukup apa lanjut ke ajwaf? Gimana Mas? Kita udah selesai bina sahih dan mudha'af. Besok kita masuk berarti apa? Ajwaf wawi. Ya mungkin sedikit ya, ajwaf itu apa sih artinya? Antum buka kemarin halaman berapa ini? Berapa Mas? Ajwaf, kemarin yang kita bahas definisi sahih mudha'af itu halaman berapa kemarin? Halaman 38 kalau nggak salah, 38 39 ya. Coba kita anak bacain ya. Di ajwaf ya, ajwaf. Apa itu ajwaf? Ialah fi'il mu'tal. Ingat ikhwan, mu'tal itu apa sih? Yang ada huruf ilatnya. Apa huruf ilat kemarin ada 3 ya? Kalau enggak alif, wawu atau ya. Fi'il mu'tal yang huruf ilatnya terletak pada ain fi'ilnya. Ain fi'il berarti apa tuh? Di tengah ya. Kan fa'ala, berarti di tengahnya itu. Berarti tengahnya fi'il yang ain fi'ilnya itu berupa huruf ilat. Ya, huruf ilat ya tadi wawu, alif atau ya. Namanya ajwaf. Jadi ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Yaitu contohnya di situ apa ya kawan? Sona, ya kan? Terus di sini banyak di contohnya. Soma, man soma Ramadan, itu soma itu namanya ajwaf ya kawan? Fi'il ajwaf. Fi'il yang ain fi'ilnya itu adalah huruf illah. Nah itu aslinya itu 3 huruf itu. Aslinya sowana, fa'ala tetap. Kenapa diganti alif ya kawan? Ayo, kenapa diganti alif itunya wawunya? Naam, karena sebelumnya berokat fathah, maka pasangan fathah itu apa? Alif, itu alasannya. Jelasin ajwaf ya. Ajwaf itu fi'il yang ain fi'ilnya nih, tengah ya, ain fi'ilnya berubah huruf illah. Contohnya sona atau soma, puasa itu. Lihat ya, tengahnya berubah huruf ilat. Nih 1, 2, 3 huruf ya. Pastikan semua 3 huruf aslinya. Ya, 3 huruf. Nah aslinya apa sona itu? Kalau antum tahu aslinya sowana. Sama kan wazannya fa'ala. Wawunya kullibatil wawu alfan. Wawunya diganti alif. Ya. Karena apa? Litaharrukiha wan fitahi ma qablaha. Karena dia berharokat dan sebelumnya di fathah. Ini namanya harokat untuk menyesuaikan. Penyesuaian harokat. Karena fathah ini pasangannya bukan wawu ya kawan. Pasangannya apa? Alif. Karena sebenarnya di fathah. Ya sebenarnya di fathah ini. Maka yang cocok dengan fathah bukan wawu, tapi apa? Alif. Jadi sona. Ini diganti ya. Ini diganti alif. Paham ya? Itu sisi apa namanya? Perubahannya namanya iklalnya. Jadinya sona.
Aslinya sawana. Berarti antum tahu ya kawan? Tahu. Oh ternyata alif ini aslinya bukan alif, aslinya ya. Aslinya apa? Waw. Ini bukan ilmu sihir ya kawan ya. Ini ilmu kaidah, ini ilmu sorof seperti itu. Antum bisa mendeteksi alif ini bukan aslinya alif, tapi aslinya waw. Aslinya sawana. Kemudian kenapa kok jadi alif? Karena sebelumnya fathah, maka pasangan fathah itu adalah dengan alif. Kalau waw dengan apa? Dhammah. Kalau ya kasrah. Namanya harokat munasabah. Kalau kita belajar ilmu tajwid namanya huruf mat gitu ya, huruf mat. Ya itu sama aja. Baik. Gimana Mas? Lanjut ya. Satu dulu kita tasrif ini dulu. Sona dulu ya. Sona yasunu. Fadal. Saunan. Kita bareng-bareng yuk. Sona ya. Sona yasunu saunan sainun masunun sun latasun masonun misonun. Sona artinya apa? Sona di situ menjaga ya. Apa diartikan di kamusnya itu? Di antum apa ya kawan? Menjaga ya. Kalau nggak salah menjaga. Menjaga, merawat. Betul. Di kamus ada yang bawa kamus? Nggak dibawa. Ya udah lihat kamus HP kalau gitu. Ya seingat saya menjaga artinya. Apa ya kawan? Sona, karena menjaga itu banyak ya, sinonimnya banyak sekali. Iya, menjaga, melindungi, mempertahankan, memelihara, sama ya. Itu semana. Baik, itu kelihatan ya kawan. Antum melihat, kenapa kita katakan tadi aslinya sawana? Terlihat pada fi'il mudhari'nya. Lihat, yasunu, ya kan? Nah, kelihatan di situ muncul aslinya. Berarti alif itu aslinya bukan alif. Aslinya apa? Waw. Aslinya sawana. Nah, ketika dalam fi'il mudhari'nya muncul aslinya yasunu. Kan saya jelasin dulu nih. Aslinya apa? Yaswunu. Kan yaf'ulu ya. Yaf'ulu. Yaswunu. Betul? Naam, yaf'ulu wazannya. Fa'ala yaf'ulu. Ingat kita masih bab fa'ala yaf'ulu. Masih ain fi'il di dhammah. Nah, yaswunu kok bisa jadi yasunu ya kawan? Gimana ceritanya? Ayo. Gimana ceritanya nih? Ada yang tahu? Perubahan kok jadi yasunu? Dari yaswunu jadi yasunu. Tukeran ya, tukeran. Kenapa dituker ya kawan? Ingat, kalau ada huruf ilat, ini kan huruf ilat ya, berharokat. Ingat, wawu atau huruf ilat itu mau wawu, mau alif, mau ya, itu lemah. Lemah. Artinya kita singkirkan lah. Itu lemah dengan apa? Daripada yang sahih. Jika ada huruf wawu berharokat, kemudian sebelumnya ada huruf sahih. Sod kan sahih ya, bukan wawu, bukan alif, bukan ya, berarti sahih. Maka wajib tukeran, Mbak. Ya, harokatnya wawu kita kasihkan sodnya. Yang harokat sodnya kita kasihkan wawu. Jadi yasunu. Makanya huruf ilat itu dalam bahasa Arab itu lemah. Bisa dianaktirikan lah, nggak dianggap. Ketika dia punya harokat, sedangkan yang sahih itu disukun, maka diambil oleh huruf yang sahih. Kamu yang kasih sukun saja, saya yang dhammah, gitu ya. Jadi yasunu, ya. Betul ya? Jadi tukeran, Mbak. Ya. Menukar, tukaran harokat di sini. Karena apabila ada huruf ilat berharokat, sebelumnya ada huruf sahih yang disukun,
maka huruf ilatnya ngalah, wajib ngalah. Yang dimenangkan apa di sini? Huruf yang sahihnya. Gitu ya. Ingat, huruf ilat itu sangat lemah dan dia bisa kita anak tirikan. Enggak kita anggap, kita sering tadi kan ada yang dibuang, diganti. Itu huruf ilat. Kondisinya sangat lemah. Kasihan ya. Kalau di kita ya tertindas lah. Huruf ilat itu biasanya tertindas. Ya, dengan huruf yang sahih. Karena dia ya hanya untuk berfungsi untuk menyesuaikan saja. Kalau enggak berguna ya tendang gitu kan. Maka yang kita kuatkan huruf yang sahih. Jadi tukeran Pak ya. Jadi ditukar nuqilat harakatil wawu ila ma qablaha as-sakin. Kalau bahasa Arabnya begitu. Dipindahkan harokat wawu kepada huruf yang sebelumnya sukun yang sahih, huruf sahih yang disukun. Menjadi apa? Yasun. Ya. Baik. Itu ya. Itu apa namanya? Sisi perubahannya. Kalau saunan jelas ya, nggak ada perubahan. Fa'lan ya masih sama. Saunan. Kalau so'inun ikhwan aslinya apa? Ya. Sawinun. Betul ya? Kan fa'ilun. Kemudian wawunya diganti hamzah. Ya, wawunya diganti hamzah. Kenapa diganti hamzah, ikhwan? Ayo. Kenapa diganti hamzah? Kenapa enggak pakai wawu? Karena berharokat apa kasroh ya, berharokat kasroh. Diganti hamzah ya, karena berharokat kasroh. Kemudian masunun, aslinya apa? Maswunun, begitu ya? Maswunun. Coba kita lihat. Maswunun kan maf'ulun. Gimana tadi kaidahnya? Apabila huruf ilat berharokat, sebelumnya yang sahih disukun, ditukar. Ya, tukeran. Jadi ini yang domah, ini yang sukun. Terus jadinya kan panjang ya, masunun. Ya sudah buang satu, ngapain panjang-panjang gitu kan? Nyusahin ngomong doang kan? Berat jadinya. Udah buang salah satu jadi masunun. Gampang ya? Apa lagi di situ? Sunnya. Kalau sun gimana sun? Gampang nggak? Aslinya apa berarti? Coba. Jadi Mas ya? Ini betul ya? Iya. Ini kita anggap nggak ada dulu kan? Nggak berharokat aslinya emang ya? Kan dia hamzah wasol. Ya. Sudah ini udah nggak kita anggap aja udah deh. Hamzanya. Baik. Nah ketika seperti ini bisa kebaca nggak? Nggak mungkin ya. Kemudian apa tadi kaidahnya? Masih sama? Dituker. Ini ke sini. Jadi sun gitu Mas ya. Ya sudah, wawunya dibuang untuk meringankan bacaan dan sun udah gitu doang. Ada lagi yang di situ. Udah ya, bisa mudah yang lainnya. Gimana Pak? Huruf ilat ya. Yang apa itu Pak? Yang isem makannya apa ya? Sun latasun masonun ya? Misonun Pak itu. Miswanun ya. Ya yang benar misonun Mas. Kalau masonun tahu ya aslinya apa berarti? Mas wanun, maf'alun ya. Masonun berarti aslinya kan maf'alun. Kita kembalikan ke asalnya dulu ya, ikut wazannya kan maf'alun.
isim makan zamannya. Baik, berarti apa? Maswanun. Maswanun, maf'alun. Gimana kaidahnya, ikhwan? Di itu tukar. Berarti yang fathah ke yang sahih ya. Shad. Kita tukarkan ke sini, ini yang berharof, yang sukun. Jadi masaunun. Kemudian gimana kaidahnya lagi? Wawunya diganti alif. Wawunya diganti alif. Kenapa ya, kawan? Nah, karena sebelumnya berharokat fathah untuk menyesuaikan harokat sebelumnya. Karena fathah pasangannya dengan alif. Jadi masonun. Ini so nggak ada masalah ya. Terus apalagi satunya yang terakhir? Miswanun atau masonun itu? Miswanun ya. Baik, miswanun. Berarti nggak ada masalah kalau miswanun ya? Iya, nggak ada masalah ya. Sudah mif'alun kan? Apalagi mau diapain? Iya. Tapi pernah dengar saya Pak ya. Yang benar nih Pak, misonun Pak. Kalau misonun gimana berarti? Aslinya miswanun. Kemudian tukurannya seperti ini biasa, kita tukar harokat wawunya dikasihkan ke huruf sebelumnya yang sahih. Jadi misaunun. Kemudian wawunya diganti alif karena sebelumnya fathah. Jadi misonun. Baik, gak apa-apa kita pakai miswanun aja ya. Tapi ini yang insya Allah yang lebih kuat ini, karena sama kaidahnya dengan sebelumnya. Penukaran harokat ya Pak ya, sama wawunya dirubah menjadi alif untuk menyesuaikan harokat fathah. Baik, ngerti ya? Jadi sebenarnya sama aja. Fa'ilun. Tadi udah kayaknya. Hamzahnya diganti wawu Pak. Wawunya diganti hamzah. Aslinya sawinun ya. Betul. Kan fa'ilun. Ya Mas ya. Kemudian karena ini di kasrah, yang lebih mendekati kasrah Mas. Yang lebih ringan bacaannya apa? Wawu atau hamzah? Hamzah Mas. Ya. Kemudian diganti hamzah. Wawunya diganti hamzah menjadi inun. Iya, inun. Begitu ya. Ini sudah kaidah Mas ya. Kalau ada huruf wawu berharokat kasrah, kemudian di antara ini ya mengikuti di kasrah mengikuti isim mengikuti wazan fa'ilun, maka diganti hamzah. Jadi inun. Ingat ya, huruf ilat dimanapun lemah, dia bisa dibuang, bisa ditukar kepada huruf yang sahih. Sebenarnya dia dianak tirikan terus ya, nggak dianggap dia itu huruf ilat. Beda dengan huruf sahih. Kalau di sahih itu ibaratnya huruf yang diunggulkan ya, tetap harus hidup dia. Nama juga ilat. Apa sih ilat artinya Mas? Penyakit kan Pak ya? Penyakit, ilat artinya penyakit dalam bahasa Arab. Huruf penyakit. Makanya kadang susah kan ngomongnya. Misun kan gitu kan susah. Ya udah buang aja kan gitu. Kayak tadi masun panjangnya, buang salah satunya. Sun susah Mas ya. Biar ringan buang satu jadi sun. Itulah huruf ilat ya. Jadi fungsinya kurang diperhatikan dalam kaidah bahasa Arab. Artinya dia sering dibuang, dianaktirikan. Baik, mungkin cukup ya, nanti besok kita baru masuk ke contoh-contohnya, insyaallah. Ya, masuk ke contoh-contohnya. Nanti ada soma, ada kola. Ini sering keluar di buku-buku bahasa Arab nih. Kayak soma, man soma Ramadan, ya, imanan wahtisaban. Kita sering dengar kalau di bulan puasa. Terus kayak kola Rasulullah SAW, gitu kan? Kola Nabi SAW itu sering kita dengar. Itu namanya fi'il ajwaf ya. Jadi antum kenal sekarang ya. Ternyata qala soma itu namanya fi'il bina ajwaf. Karena apa? Ain fi'ilnya ada huruf ilatnya. Yaitu huruf alif. Ya, isim juga banyak istilahnya ya ikhwan ya. Fi'il juga banyak istilahnya ternyata. Ya. Padahal cuma bahasa Arab itu cuma ada 3.
Tersusun dari apa? Isim, fi'il dan huruf. Tapi rinciannya lumayan ya. Rincian nama-namanya itu punya karakter beda-beda. Baik, mungkin demikian ya yang bisa disampaikan. Ya tinggal di murojaah ya kawan ya. Nanti insya Allah ada latihan sorof ya, khusus sorof ini ada latihannya. Insya Allah ya. Kalau bisa 100 lah ya. Ya 60 sudah bagus sih. 50 udah bagus lah. Sekelas karyawan Pak ya. Bukan anak pondok kan. Yang penting jangan di bawah 50 ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.